Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai presentasi pada kali ini, mohon dicek kebersihannya masing-masing ya. Ya. Setelah itu silakan kembali lagi ke tempatnya. Ya, Bu. Sebelumnya silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada kali ini. Sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Sebelum Ibu tidak pada materi selanjutnya, Ibu memiliki satu video. Nanti tolong diperhatikan ya. Setelah diisi, nanti setelah setengah kering baru dibalik agar coklat yang di tengahnya itu keluar tadi berubah warnanya. Jadi membentuk cangkang ya Bu? Iya, cangkang. Nanti kita dapat diisi. Dalamnya bisa diisi dengan macam-macam. Nah, dari video yang Ibu tadi tampilkan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, untuk selanjutnya kita masuk dalam materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari coklat pralin, yang kedua ada proses dalam pengelolaan coklat pralin, yang ketiga ada alat yang digunakan dalam coklat pralin, dan terakhir ada cara bagaimana menyimpan coklat pralin itu sendiri. Ya. Yang pertama ada dari pengertian coklat pralin, dan itu dijelaskan bahwa coklat pralin itu coklat di mana permen coklat yang di dalamnya diisi atau diberi bahan isian seperti kacang-kacangan, buah kering atau coklat karamel krim maupun selai. Kemudian selanjutnya ada ini bahan
Tambahkan kacang-kacangan. Tuangkan seluruh campuran tersebut ke dalam loyang dan diberi kertas roti di atas selama 15 jam. Jadi dalam isian coklat kayu ini, dalam pembuatannya sebelumnya kita membuat isiannya terlebih dahulu sehingga bisa didiamkan selama 1 hari, 1 malam. Ya, yang kedua ada ganas. Ganas ini istilahnya dalam bahasa Prancis yang merujuk pada filling atau icing. Yang terbuat dari coklat dan krim. Nah, ganas ini yaitu campuran dari coklat dan krim dalam perbandingan tertentu yang biasanya digunakan sebagai filling atau icing pada cake. Di sini cara pembuatan dari ganas sendiri itu dengan memanaskan krim, angkat dari api lalu masukkan potongan coklatnya. Setelah itu tinggal diaduk hingga semua coklat meleleh dan ganas menjadi halus. Kemudian ada karamel. Karamel itu terbuat dari gula yang dibentuk dari proses karamelisasi. Jadi hasil dari cairan dari karamel tersebut dapat digunakan sebagai perisai dalam puding dan berbagai macam hidangan penutup sebagai isian permen atau coklat. Kemudian ada kacang-kacangan. Di sini ada beberapa jenis kacang-kacangan. Yang pertama ada almond, kacang mente daunnya seperti di gambar ya, pekan, walnut, pistachio. Kemudian di sini ada bahan atau buah ini. Yang pertama ada kurma ya. Nah, di sini ada sukade. Sukade itu manisan dari jeruk citrus atau citrus medica. Setelah dari jeruk itu ya kita keringkan. Kita potong dan diaduk, kemudian kita keringkan. Nah, di sini biasanya berwarna kuning atau hijau, tembus pandang. Kemudian ada kismis. Ini terbuat dari anggur yang dikeringkan. Biasanya rasanya keasaman. Kemudian ada proses pengolahan coklat kayu. Di sini proses pengolahan coklat kayu itu yang pertama kita lelehkan terlebih dahulu coklat yang ingin dibuat dari cangkangnya tersebut ya. Dari video yang sudah diberikan sudah dijelaskan bahwa pembuatan coklat kayu pertama kita harus
jelas, Bu. Pintar-pintar ya. Sudah baca semua kan? Ya. Di sini Ibu akan memberikan LKPD, yaitu pertanyaan yang akan Ibu bagikan. Sebelumnya Ibu akan membagi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu dari per kelompok itu berisikan 2 sampai 3 anggota ya. Sebelumnya Ibu panggilkan nama kelompoknya masing-masing. Aul Bu, Aul. Siap, Bu, siap. Ya, yang kelompok pertama ada Sia, Rani, dan Aulia. Kemudian yang kelompok kedua ada Hida dan Safira. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Apakah semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Untuk itu, perwakilan dari tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya, dari saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama tadi pengertian coklat pralin. Coklat pralin merupakan permen coklat yang di dalamnya diberi isian seperti kacang-kacangan, buah kering, kismis, lada, ataupun kurma. Alat yang biasa digunakan dalam pembuatan coklat pralin yaitu dagu berberat, cetakan coklatnya, dekorasi berasnya, candy dipping. Terus cara penyimpanannya disimpan dalam suhu ruang 15 sampai 20 derajat Celcius. Hindari dari sinar matahari langsung. Simpan pada tempat kering dan bersih dan jauhkan dari benda dan makanan yang berbau menyengat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok selanjutnya, apakah sama jawabannya atau beda? Sama. Ya. Selanjutnya sudah selesai kan ya LKPD-nya. Kemudian selanjutnya Ibu akan tanya satu persatu untuk mengambil kesimpulannya ya. Yang Ibu tadi sudah jelaskan, dari semuanya hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Coklat pralin. Isiannya. Untuk yang lain mungkin Alat-alat yang digunakan. Isiannya Bu ada banget. ya betul sekali. Tadi kan sudah dijelaskan ya ada pengertian dari coklat pralin, yaitu permen coklat yang diberi isian. Kemudian ada alatnya tadi. Ya Bu. Bagaimana cara menyimpannya? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita ada praktikum. Ada praktikum ya. Untuk setiap praktikum kan biasanya kalian harus mengumpulkan perencanaannya terlebih dahulu. Nanti kalian buat perencanaannya, akan saya bagikan setiap kelompok dengan kelompok yang sama seperti tadi. Jika dari resep tersebut kurang jelas, bisa konsultasi dengan Ibu. Praktek dimulai dari pukul 7. Tepat waktu ya, karena praktek. Kemudian gunakan baju lab sesuai dengan prosedur yang ada. Ada yang dipertanyakan dari praktikum pertemuan besok? Enggak, sudah jelas. Ya, untuk itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.